Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Rumi semua, bagaimana puasanya hari ini? Semoga lancar hingga hari raya tiba ya. Hari ini Rumi akan bercerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman putra Daud adalah seorang nabi sekaligus raja. Ia menguasai bahasa burung karena karunia Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman juga menguasai bahasa binatang lainnya. Tentaranya terdiri dari bangsa burung, jin, dan manusia. Suatu ketika, Nabi Sulaiman kumpulkan burung-burung tentaranya. Saat mengetahui itu, hampir saja Nabi Sulaiman menjadi murka. Untung saja, tak lama kemudian burung hudhud datang menghadapnya. Burung hudhud bercerita, ia baru saja datang dari negeri Saba, sebuah negeri makmur dipimpin seorang ratu yang berkuasa. Ratu itu kaya raya, singgasananya besar, berhiaskan permata. Sayang, mereka menyembah matahari, bukan Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman menulis surat untuk dikirim pada ratu negeri Saba. Nabi Sulaiman meminta ratu itu menyerah dan datang kepadanya. Surat itu diantar hudhud dan diberikan langsung kepada Ratu Saba. Maka ratu itu kumpulkan pembesar istana untuk minta nasihatnya. Bilqis nama ratu itu. Akhirnya dia pun mengirimkan utusan. Mereka datang membawa berbagai hadiah untuk Sulaiman. Akan tetapi semua hadiah itu ditolaknya dan dikembalikan. Ratu Bilqis harus datang atau istananya diserang pasukan. Ratu Bilqis akhirnya penuhi undangan Nabi Sulaiman. Ia berangkat dari negeri Saba bersama rombongannya. Berita berangkatnya Ratu Bilqis terdengar Sulaiman. Ia kumpulkan pelayan untuk membuat penyambutan. Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada para pelayannya, siapa yang dapat memindahkan singgasana Bilqis dari Saba? Sebelum Ratu Bilqis beserta seluruh rombongannya tiba, para pelayan Nabi Sulaiman menawarkan kesanggupannya. Jin Ifrit berkata sanggup pindahkan singgasana sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Seorang berilmu sanggup memindahkannya sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Maka dalam sekejap mata singgasana Ratu Bilqis pun tiba. Nabi Sulaiman perintahkan mengubah sedikit bentuknya. Ia ingin tahu apakah Ratu Bilqis masih bisa mengenalinya. Ratu Bilqis ternyata ragu dengan singgasananya yang dilihat. Nabi Sulaiman kemudian minta Ratu Bilqis masuk dalam istana. Saat itu Ratu Bilqis seakan melihat kolam besar di hadapannya. Maka ia angkat gaunnya agar tidak basah saat melewatinya. Ternyata kolam besar dalam istana itu tertutup lantai dari kaca. Pertemuannya dengan Nabi Sulaiman membuat Ratu Bilqis sadar. Ia sembah matahari karena itu yang nenek moyang mereka ajar. Ternyata ajaran dari nenek moyang tidak selamanya pasti benar. Ia bertaubat dari syirik lalu tunduk pada Allah yang maha besar. Allah tundukkan juga angin untuk Nabi Sulaiman sehingga ia dapat mengaturnya sesuai keinginan. Bahkan Allah jadikan sebagian jin sebagai pelayan, mengerjakan apa yang Nabi Sulaiman perintahkan.
Allah beri Nabi Sulaiman kerajaan yang luar biasa. Tak ada kerajaan semegah itu sebelum dan sesudahnya. Allah juga beri Nabi Sulaiman kekuasaan tak ada duanya. Punya bala tentara dari bangsa burung, jin, dan manusia. Nah, itulah teman-teman kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kita bisa memetik hikmah yang terbaik dari kisah tersebut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.